Halo Bros, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya, dan tetap semangat ya, meskipun tim kesayangan kita The Blues Chelsea hanya meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Bournemouth Vitality Stadium ya, tetapi tidak masalah ya. Dan saya cukup senang setelah menonton laga ini ya, dimana Chelsea punya progres ya menurut saya, dan untuk pertama kalinya The Blues Chelsea bermain dengan skema 4 back di laga ini ya, tidak seperti laga-laga sebelumnya kita bermain dengan 3 center back dan terlihat tidak jalan. Tetapi di laga ini dengan skema 4-3-3 ya, dimana Robert Sanchez ya di bawah Mister, kemudian Malo Gusto di fullback kanan, Levi Colwill di fullback kiri ya, kemudian Thiago Silva dan Axel Disasi berduet di center back. Leslie Ugochukwu ya bermain solo di posisi DM ya, kemudian Enzo Fernandez dan juga Conor Gallagher bermain lebih ke posisi nomor 8 ya, Michael Mudryk di winger kiri ya, kemudian Raheem Sterling di winger kanan dan Nicolas Jackson di posisi striker tunggal. Dan terlihat ya, dengan skema ini permainan Chelsea lebih hidup ya, aliran bola ketika menyerang maupun ketika melakukan build up serangan dari bawah ataupun melakukan counter attack terlihat lebih rapi, lebih cair ya. Para pemain Chelsea bisa memaksimalkan lebar lapangan, dan pemain yang selama ini tidak perform ya dengan skema 3-4-2-1 terbukti perform di skema 4-3-3. Siapa dia? Michael Mudryk. Ya, pemain ini sangat luar biasa ya, selama 63 menit bermain dia menghasilkan lebih banyak peluang ya, tackle sukses, kemudian dribbling ya. Jadi anggapan kita selama ini ya memang benar adanya bahwa Michael Mudryk tidak cocok bermain dengan skema 3-4-2-1 ya. Jadi masih terlalu mentah memang Michael Mudryk, tetapi dengan skema ini ya saya rasa dia bisa lebih berkembang dan kita punya masa depan cerah di area lini tengah ya. Leslie Ugochukwu masih 19 tahun, bermain sangat baik di laga ini ya. Dia mampu memenangkan 100% duel udara ya, kemudian memenangkan 50% ya duel bawah ya. Dia lebih baik ketimbang Enzo Fernandez di laga tadi malam ya, dimana sangat tenang meskipun dia beberapa kali kena counter pressing ya, kena pressing dari pemain Bournemouth. Leslie Ugochukwu bermain sangat tenang di laga ini, dan tidak ada alasan menurut saya untuk Mauricio Pochettino ya membangku cadangkan Leslie Ugochukwu di laga-laga Chelsea berikutnya ya. Pemain ini vital sekali perannya di laga menghadapi Bournemouth. Tidak ada kesalahan di lini tengah ketika Leslie Ugochukwu ya menguasai bola ya. Dan saya melihat Enzo Fernandez di laga ini tidak terlihat ya, cukup disayangkan. Seharusnya dia yang diganti lebih awal ketimbang Michael Mudryk ya. Seharusnya Enzo Fernandez digantikan oleh Cole Palmer ya, kemudian Raheem Sterling juga sebaiknya dialah yang diganti ketika Pochettino memasukkan Ian Maatsen ya, karena beberapa kali ya di beberapa momen Raheem Sterling ini tidak terhubung dengan permainan Chelsea ya, dimana dia selalu memaksakan melakukan dribbling untuk menusuk ke lini pertahanan Bournemouth yang akhirnya membuat serangan The Blues gagal. Dan Nicolas Jackson ya sejauh ini ya bermain sangat baik, apalagi ya ketika Michael Mudryk masih berada di lapangan ya. Chemistry kedua pemain ini seperti apa yang mereka perlihatkan di pramusim ya. Kita melihat ya kerjasama dari dua pemain ini hampir saja berbuah gol. Sayang shooting dari Nicolas Jackson masih mengenai tiang gawang dari Neto, dan juga umpan silang Michael Mudryk yang tidak siap disempurnakan oleh Conor Gallagher, di mana sontekannya masih di atas Mister. Kemudian umpan
silang lagi yang dilakukan oleh Michael Mudryk untuk Conor Gallagher yang syutingnya masih mampu ditepis oleh Neto. Ya, menurut saya di laga ini hasil imbang rasa kalah sih menurut saya, karena seharusnya kita bisa meraih kemenangan fix. Chelsea hanya tidak beruntung di laga ini. Ya, kita melihat beberapa kali peluang dari The Blues. Ya, pertama dari Nicholas Jackson yang masih membentur tiang, Conor Gallagher ya yang gagal memaksimalkan dua peluang yang dia dapatkan, ya dua-dua umpan dari Michael Mudryk. Kemudian free kick dari Raheem Sterling yang masih membentur Mistar dan memantul ke bawah. Ya, saya kira bola ini sudah gol. Dan kemudian ada Levi Colwill yang akhirnya mendapatkan bola rebound. Sayang ya, golnya dianulir karena offside. Dan juga peluang dari Cole Palmer yang masih ditepis oleh Neto ya. Jadi Neto di laga ini menjadi penyelamat Bournemouth dari kekalahan. Ya, Bournemouth juga bukan tanpa peluang. Ya, dimana saya melihat Robert Sanchez memperlihatkan kualitasnya. Ya, kita melihat di menit 18 ya kalau tidak salah, Bournemouth mendapatkan peluang emas. Dan saya melihat kesigapan dari Robert Sanchez ya, menepis tendangan dari Ouattara, Dango Ouattara. Ini luar biasa peluang emas dari The Bournemouth. Kemudian peluang dari Dominic Solanke ya di menit ke-78 kalau tidak salah, yang masih mampu diamankan dengan baik oleh Robert Sanchez dengan kakinya. Luar biasa penampilan Robert Sanchez di laga ini. Malo Gusto yang menurut saya penerus dari Azpilicueta di posisi fullback kanan ya, dia bermain dengan determinasi ya, fighting spirit ya. Dan menurut saya ya, dia calon pemimpin di lini pertahanan The Blues Chelsea. Luar biasa ya, semangat dari Malo Gusto, jatuh bangun beberapa kali ya, dan dia tidak takut duel meskipun melawan pemain yang lebih besar posturnya dibanding dia. Dia tidak gentar. Luar biasa Malo Gusto. Dan saya cukup senang melihat penampilan The Blues Chelsea di laga menghadapi Bournemouth. Meskipun meraih hasilnya ya, tetapi kita tidak sabar untuk menunggu laga Chelsea selanjutnya ya, dengan skema 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya. Yang penting kita bermain dengan skema 4 back. Permainan kita lebih menjanjikan ya, dan bisa dibilang ya, inilah identitas kita ya. Tidak perlu melihat ya siapa yang bermain ya. Mungkin kalau teman-teman yang tidak terlalu fans dengan Chelsea ya, melihat permainan The Blues tadi malam, pasti teman-teman meskipun tidak melihat lebih detail ya siapa pemainnya, tetapi dengan melihat gaya bermainnya, ini adalah Chelsea ya, punya karakter ya. Chelsea itu punya identitas, dan identitas Chelsea terlihat di laga tadi malam menghadapi Bournemouth. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini ya. Kalau teman-teman punya analisa sendiri mengenai laga Chelsea di markas Bournemouth ya, Vitality Stadium, silahkan ketik di kolom komentar. Kita sharing ya, kita bahas tentang progres yang diperlihatkan The Blues Chelsea dengan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya secara permainan. Ya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Dan saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.